teman ceritaku, senang sekali Paman Giri ketemu kali ini di buku cerita. Dan di buku cerita Paman Giri akan menyampaikan kisah-kisah dari berbagai tempat di penjuru Nusantara. Kali ini adalah cerita yang berjudul Timun Mas. Pada suatu masa, di satu desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua dan miskin namanya Mbok Srini. Mbok Srini ini tinggal sendirian adik-adik, dan dia juga merasa kesepian. Pada suatu hari, Mbok Srini sedang bekerja di kebunnya, dan tiba-tiba dia mendengar ada suara seseorang yang sedang mengerang kesakitan. Oh, siapa itu? Di tengah kebun pasti ada seseorang yang sedang kesakitan. Oh, Mbok Srini melihat ada seorang raksasa yang sedang mengerang kesakitan karena kakinya tertusuk duri adik-adik. Iya, dia mengerang kesakitan. Mbok Srini merasa kasihan. Mbok Srini kemudian menolongnya dengan mencabut duri dari kaki raksasa itu. Wah, raksasa itu pun senang. Raksasa kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mbok Srini. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya, raksasa itu kemudian memberikan hadiah. Adik-adik teman ceritaku. Kekuningan. Aneh, ada timun besar berwarna kekuningan sebagai hadiah dari raksasa untuk Mbok Srini. Mbok Srini pun merasa senang. Dan kemudian Mbok Srini juga melihat apabila disinari oleh cahaya matahari, maka buah timun besar berwarna kekuningan itu pun terlihat kemilau keemasan. Sangat indah. Mbok Srini kemudian membawa pulang hadiah timun besar keemasan ini, dan di rumah diletakkannya di atas meja. Adik-adik teman ceritaku, ada sesuatu yang aneh terjadi hari itu. Tiba-tiba buah timun kuning berwarna keemasan ini bergerak-gerak. Iya. Lihat, bergerak sendiri dan bergeraknya juga semakin cepat sehingga tiba-tiba buah timun itu pun pecah. Tapi tunggu dulu. Di dalam buah timun itu terlihat ada seorang bayi yang lucu dan cantik. Oh, aneh. Tapi Mbok Srini merasa senang. Karena dengan demikian, Mbok Srini tidak akan tinggal sendiri lagi. Dia memiliki seorang bayi yang cantik dan lucu dari dalam buah timun, yang sejak saat itu diberi nama Timun Mas. Sama seperti asalnya dari dalam buah timun yang berwarna keemasan. Timun Mas pun kemudian tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan juga rajin bekerja. Setiap hari membantu Mbok Srini untuk bekerja di kebun adik-adikku. Sampai pada suatu hari, pada saat Timun Mas sedang ada di kebun dan bermain di sana, raksasa yang dulu pernah ditolong oleh Mbok Srini lewat di kebun itu. Dan dia pun kemudian melihat. Siapa itu? Siapa itu gadis lucu yang sedang bermain di kebun? Raksasa itu pun kemudian bertanya kepada Mbok Srini. Mbok Srini, siapa itu gadis lucu dan cantik? Mbok Srini mengatakan, namanya adalah Timun Mas. Dia dulu berasal dari buah timun yang pernah menjadi hadiah dari raksasa tadi. Timbul niat jahat dari raksasa. Raksasa mengatakan, suatu hari nanti aku akan kembali dan mengajak Timun Mas untuk bekerja kepadaku.
Mbok Srini merasa sedih. Timun Mas pun ketakutan. Dia tidak mau dibawa oleh raksasa nanti. Nah, adik-adik teman ceritaku, bagaimana caranya Timun Mas bisa menyelamatkan diri dari kejaran raksasa? Nanti, setelah ini Paman Giri akan kembali lagi di buku cerita. Operasional pendidikan yang fleksibel dan bertanggung jawab. Halo adik-adik, dan kali ini Paman Giri kembali di buku cerita untuk meneruskan cerita tentang Timun Mas. Oh ya, tadi Timun Mas merasa ketakutan karena suatu hari nanti dia akan dibawa oleh raksasa untuk bekerja di rumahnya. Timun Mas merasa sedih. Dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan diri. Pada suatu pagi, Timun Mas sedang melihat dari balik jendela di rumahnya. Oh, di luar ada seseorang. Ada seorang pertapa tua sedang duduk di bawah pohon dengan pakaian yang compang-camping. Timun Mas sebenarnya kasihan. Maka dia ingin memberikan kepada pertapa tua itu makanan dan minuman untuk membantunya. Timun Mas yang cerdas dan baik hati kemudian datang kepada pertapa tua itu dan memberikan makanan dan minuman ini untuk menolongnya. Pertapa tua itu pun senang dan juga mengucapkan terima kasih. Aneh adik-adikku, ternyata pertapa tua ini pun tahu apa yang sedang difikirkan dan membuat Timun Mas sedih. Maka pertapa tua ini kemudian memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasihnya. Ada 4 bungkusan yang diberikan kepada Timun Mas. Masing-masing berisi, bungkusan yang pertama ada biji timun. Biji timun di dalam bungkusan pertama. Di bungkusan kedua ada berisi jarum. Iya, jarum. Di bungkusan yang ketiga, pertapa tua ini memberikan bingkisan yang berisi garam yang rasanya asin. Dan di bungkusan yang terakhir ternyata berisi apa ini? Baunya sungguh tidak enak. Karena di bungkusan terakhir, bungkusan keempat ini berisi terasi adik-adik. Keempat bungkusan ini pun kemudian diberikan kepada Timun Mas. Dan pertapa tua ini pun kemudian mengingatkan, suatu saat nanti untuk bisa menyelamatkan diri dari kejaran raksasa, maka sebarkanlah semua yang ada di dalam bungkusan ini. Engkau akan bisa menyelamatkan diri. Tiba-tiba pertapa tua itu pun hilang. Nah, adik-adik teman ceritaku, maka pada saat itu Timun Mas dengan berani mendatangi raksasa. Di gerbang tempat tinggal raksasa itu, Timun Mas kemudian memanggil raksasa. Aku tidak mau untuk bekerja di tempatmu. Raksasa mendengar dan dia keluar dan merasa sangat marah kepada Timun Mas. Maka raksasa itu pun kemudian berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas pun berlari menyelamatkan diri. Semakin dekat raksasa itu mengejarnya, Timun Mas kemudian teringat pesan dari pertapa tua tadi. Maka Timun Mas mengambil bungkusan yang pertama yang berisi biji timun. Disebarkannya lah biji timun ini ke seluruh hutan. Dan aneh adik-adik teman ceritaku, tiba-tiba biji timun ini tumbuh menjalar menjadi tanaman timun yang sangat banyak. Maka juluran sulur-sulur ini pun kemudian mengikat kaki raksasa, membuat raksasa itu sulit untuk bergerak. Tapi karena raksasa itu sangat kuat, maka dia berhasil menyelamatkan diri dan mengejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun kemudian menyelamatkan diri. Sampai Timun Mas teringat kembali. Ada bungkusan kedua yang berisi, adik-adik masih ingat?
Jarum, betul. Maka disebarkannya lah jarum ini ke seluruh hutan. Aneh, tiba-tiba seketika itu jarum ini berubah menjadi tanaman bambu yang panjang dan runcing yang menusuk-nusuk dan kemudian membuat raksasa ini pun sulit untuk bergerak karena tertusuk tanaman bambu. Tapi karena raksasa ini sangat kuat, maka dia berhasil menyelamatkan diri dan mengejar kembali Timun Mas. Timun Mas pun semakin ketakutan. Dia ingat bungkusan ketiga berisi garam. Maka disebarkannya lah garam ini ke seluruh hutan. Aneh adik-adik, seketika itu hutan berubah menjadi lautan yang luas. Dan raksasa itu pun kemudian sedikit demi sedikit tenggelam ke dalam lautan. Tapi karena raksasa ini sangat kuat, dia berhasil menyelamatkan diri. Dia mengejar kembali Timun Mas dan Timun Mas kemudian ingat ada bungkusan keempat yang berisi terasi. Maka disebarkannya lah terasi ini ke seluruh hutan. Adik-adik teman ceritaku, aneh, seketika itu hutan berubah menjadi lautan lumpur yang luas. Dan kemudian raksasa ini pun tenggelam ke dalam lumpur dan terbawa arus dan pergi jauh. Wah, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa. Iya, Timun Mas berhasil selamat adik-adik teman ceritaku. Maka Timun Mas kemudian kembali ke tempat Mbok Srini tinggal. Mbok Srini sangat senang melihat Timun Mas datang kembali dengan selamat. Mbok Srini pun kemudian mengucapkan rasa syukurnya dan sejak saat itu Mbok Srini dan Timun Mas tinggal dengan tentram dan bahagia. Adik-adik teman ceritaku, itulah tadi kisah tentang Timun Mas. Sampai ketemu lagi dengan Paman Geri di buku cerita. Salam teman cerita.